kan. Terus lama-kelamaan kok nyaman gitu. Waktu itu juga lulusannya satu atau apa, yang penting selama dia punya kemauan mau belajar sini gitu ya, emang harus dikenalin ini buku, tapi bukan belajar dengan buku. Halo guys, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas ya. Selamat menonton, enjoy! Terus ini nih, pernah denger, iya bener apa enggak sih kalau orang tua itu nggak boleh berbohong sama anak. Misalkan kayak gini nih, anak nangis. Nah, yang disalahkan batunya, itu kan sama saja kita orang tua berbohong gitu kan. Oh, batu ini nakal ki, tutuk tutuk tutuk. Itu emang nggak boleh ya sama Nggak boleh, dalam pendidikan? nggak Itu boleh. gimana? Kalau Kok bisa nggak menjalar apa maksudnya berpengaruh ke sifat anak atau pengetahuan anak atau bagaimana? karena udah dari kecil mereka dibiasakan ini salah batunya, nanti sampai gede mereka akan menyalahkan itu batu, dia jatuh tuh karena batu, bukan karena aku harus hati-hati, bukan kayak gitu. Eee, Jadi terus kalau misalnya bener anak gimana? jadi kalau anak jatuh nanti lain kali jangan lari-lari biar nggak jatuh gitu. Kalau misalnya lari-lari jatuh salah kodoknya, ntar sampai gede dia bakalan nyalahin kodok. Bukan Heeh, karena pribadi dia harus hati-hati lagi gitu sih. ya. Soalnya kan banyak, ya nggak terutama orang Jawa sih, banyak orang tua Mm-mm. itu mengatakan seperti itu rata-rata. Dia nggak mau anaknya salah, kalau kan disalahin terus dimarahin kan itu pasti nangisnya ya kan, itu Kayak anak. misalnya anaknya rewel Apa minta sih? mainan, kayak minta Apa? mainan. Kayak misalnya Heeh. anaknya nangis nih di toko mainan minta mainan, terus ibunya bilang ibu nggak punya uang, padahal anaknya lihat sendiri ibu punya banyak uang, itu nggak boleh, Nggak harusnya boleh. nggak boleh, nggak boleh, itu nggak boleh. Terus Terus nolaknya gimana, kayak mana yang bener? ya nanti Besok kita beli ya gitu, tapi bukan sekarang. Intinya mmm, dia harus dibiasakan untuk eh, berusaha mendapatkan apa yang dia mau. Misalnya ma aku mau mobil-mobilan, kalau kamu mau mobil-mobilan kamu harus kayak gini, kamu harus rajin ya di rumah, nggak boleh, dia kayak gitu. Dan mmm, dengan itu, tapi juga dengan konsistensi orang tua juga harus nepatin janjinya, nggak boleh anaknya dijanjiin aja beneran tapi nggak harus dibeliin gitu ya? emang bener, emang nggak sekarang dibeliin gitu, tapi Ya, juga pinternya orang tua dia ngomong kayak gimana gitu sih. oke lanjut ya, mmm, pas ngajar nih, pas ngajar ya kan, pas ngajar gitu, kan kita nggak tahu, maksudnya kita kan juga punya kehidupan pribadi, apalagi seusia saudari Hana ya kan, yang apa maksudnya, panas-panasnya dengan masalah percintaan mungkin atau yang lainnya gitu kan. Itu misalkan kalau lagi ini nah, kalau atau enggak simpel aja sih, kalau misalkan lagi halangan gitu kan, atau enggak misalkan lagi putus sama pacar, itu kan asli bad mood banget ya kan, asli bad mood, nggak maksudnya mau ngapa-ngapain itu bete ya kan, "Ah ini nggak bisa ini," terus bawaannya pengen marah-marah marah terus gitu kan. Itu, kalau, misalkan pas ngajar itu kebawa nggak sih, sifat-sifat kayak bad mood, pas halangan, Bawa, emosi itu kebawa? ke Oh bawah, kebawa? pasti ke bawah. Udah, apalagi kalau masalah percintaan, itu tuh nggak boleh banget memasukkan masalah pribadi dalam anak, itu Mmm, nggak boleh. heeh. Nah terus, karena emang dari awal tadi kita itu harus nyiapin ekstra sabar yang banyak banget buat anak-anak Iya, itu kan. Itu nggak mau gitu. pernah kemarin tuh Hana lagi sensi, emang lagi sensi. Jadi tuh Heeh. itu diganggu, mereka ganggu, miss gitu. Mas Hafid sana ya, jangan sama Miss. Kalau Mas Hafid mau di sini duduk yang manis. Kalau mau rame jangan sama Miss sana, di sana. Gitu. Karena bilang kayak gitu. Di Heeh, sana, dia kan di sini heeh. gitu. Jadi Lagi kan saya, kalem gitu, marahnya nggak harus eh, gitu kan. enggak lah.
Harus Beda, kalem gitu. itu marahin marahin seusia kalian. Gitu-gitu. Heeh. Jadi bisa aja ya kebawa maksudnya bad mood, kemudian kebawa pas ngajar itu bisa. Bisa, cuma gimana kita Bisa mengolah. apa, mengolah, heeh. Jadi bisa jadi, apa, solusinya jadikan anak itu sebagai penghibur gitu aja ya kan. Sebagai penghibur, maksudnya misalkan kita lagi apa, ada masalah, ya udah dengan anak-anak, dengan kita mengajar anak-anak, siapa tahu masalahnya bisa lupa gitu kan, nggak hilang sih, Mhm, lupa aja. Tapi paham. kalau udah pulang ke anak-anak inget lagi, bad mood lagi ya kan. Iya, mereka seru, kalau sama anak kecil bisa ngilangin, bad mood kayak gitu. Kalau mereka udah, apa ya, misalnya mereka ngelakuin sesuatu hal yang jarang banget, Hmm, iya. misalnya kayak mereka kan namanya anak kecil pasti mereka melakukan suatu hal-hal yang membuat kita tuh, "Kok bisa? Kok bisa?" Gitu-gitu. Heeh. Jadi kadang itu, gitu, keren keren gitu. Anak kecil seusia kayak gitu tuh udah pinter ngomong, udah pinter gitu-gitu. Itu udah kayak, "Iya Mas, iya iya," gitu-gitu. Jadi iya gitu. Jadi banyak lah kayak, "Mas aku tadi ketemu ular, ularnya warna-warni, di mana?" Gitu kan, "Di jalan," gitu. "Tadi aku mau berangkat sekolah," gitu-gitu. "Terus tadi aku mau berangkat sekolah ketemu bebek, bebeknya warna-warni," gitu-gitu. Mereka kalau Ceritain mereka gitu ya? mhm. Seru juga sih. Ya selain sabar itu kan, sabar itu kan emang